10, 9, 8, Sampai usah ini. Apa jangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat memulai Ramadan pada tahun ini tentunya dengan berkah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah atau pandemi yang kita tahu semua sedang melanda seluruh dunia, tapi dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kekuatan yang tentunya alhamdulillah semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan tentu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, dan juga kita berdoa tentunya semoga kita termasuk umat-umat yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang insyaallah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang dapat membatalkan shaum Ramadan kita, puasa Ramadan kita. Karena tentunya kita harus berhati-hati dalam beribadah, bagaimana ibadah kita ini bisa berjalan dengan normal, sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan syarat syahnya, dan tentunya sesuai dengan fikihnya, bagaimana supaya apa yang kita lakukan ini, puasa Ramadan ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan bahas beberapa hal yang membatalkan puasa. Di sini akan kami sampaikan yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, ini tentu saja jika kita logika kita bayangkan ada sesuatu yang tentu bisa kita terima, mudah kita terima, karena sesungguhnya mungkin artian dari sederhana puasa adalah al-imsak atau menahan. Jadi menahan makan dan minum dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya fajar sesuai dengan ketentuan syariatnya. Tapi selain itu adalah menahan hawa nafsu kita, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, emosi kita, kemudian kemarahan kita, bagaimana kita bisa mengendalikan semua itu. Nah, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, inilah hal yang tentu sangat jelas dapat membatalkan puasa kita. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, yang artinya makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Demikian terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan ada timbul dalam diri kita, mungkin ada beberapa saudara kita yang kok tiba-tiba dia makan atau minum mungkin dengan tidak sengaja, lalu bagaimana hukumnya? Nah, disitulah dalam hadis ini dikatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang lupa maka teruskanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia rizki melalui makan dan melalui minum tersebut. Jadi tidak ada
hukum yang membatalkan karena dia lupa. Tapi kalau dia melakukannya dengan sengaja ingin membatalkan puasa, maka sesungguhnya tidak ada alasan, tidak ada udzur tertentu untuk orang tersebut membatalkan puasa, maka adalah hukumnya puasa dia menjadi batal, jadi tidak sah dan tidak mendapatkan hitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ini memang perlu kita hati-hati karena banyak sekali godaan ketika kita puasa. Kemudian yang kedua adalah muntah yang disengaja sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa terpaksa muntah tidaklah wajib mengqadha puasanya, dan barang siapa yang mengusahakan muntah maka hendaklah dia mengqadha puasanya. Riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jadi muntah yang disengaja. Jadi kita kembali lagi adalah dengan kata yang disengaja. Lalu bagaimana kalau ada kasus ketika kita berada dalam perjalanan? Mungkin kita ada yang mabuk darat, mabuk laut, atau mungkin dalam transportasi sebagainya. Nah, disitulah maka ketika seseorang berada dalam keadaan mabuk, yaitu ada sesuatu yang tidak disengaja, tidak diinginkannya, maka boleh baginya untuk meneruskan puasanya. Karena sesungguhnya dia telah berusaha menjaga puasanya, dia telah berusaha menjaga kesehatannya, tapi mungkin karena fisiknya belum terlalu kuat, mungkin karena dia juga punya riwayat yang kurang bersahabat dengan transportasi, maka teruskanlah puasanya karena sesungguhnya itu tidak membatalkan puasa. Tapi beda halnya ketika adalah muntah yang disengaja. Nah, ini adalah kesengajaan ini yang menyebabkan puasa kita itu menjadi batal. Baik, kami lanjutkan. Hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Jadi dari artinya di sini adalah yang membatalkan puasa selanjutnya adalah berhubungan suami istri pada siang hari. Jadi mohon maaf, puasa ini memang benar-benar kita harus menahan hawa nafsu kita. Bahkan Allah pun sudah memberikan kelonggaran ketika malam hari, uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu sekalian. Jadi Allah menghalalkan bagi kita berhubungan dengan istri atau suami kita itu ketika malam hari. Tapi ketika sudah siang hari, ketika sudah masuk waktu untuk kita puasa hingga kita buka nanti, maka hendaklah kita menjaga diri kita. Jadi jangan sampai hawa nafsu tersebut menguasai kita, dan sayang kalau kita membatalkan puasa hanya mungkin karena nyun sewu godaan nafsu yang sesaat. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, karena sesungguhnya pada malam hari pun Allah telah memberikan kesempatan, pada malam hari pun Allah telah memberikan kelonggaran. Jadi kita manfaatkan pada siang hari ini, pada siang puasa itu benar-benar kita jaga puasa kita. Nah, itu jamaah muslim dan muslimat, ada sebuah hadis yang ini cukup panjang yang menceritakan adalah pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Ia berkata, celakalah saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata, apakah yang mencelakakan engkau? Kemudian jawab laki-laki tersebut, saya telah bersetubuh dengan istri saya pada siang hari di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bersabda, sanggupkah engkau memerdekakan hamba atau budak? Kemudian jawab laki-laki tersebut, tidak. Kemudian Rasulullah berkata lagi, kuatkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian laki-laki tersebut juga menjawab, saya tidak sanggup wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, bagaimana jika engkau mempunyai makanan guna memberi makan 60 orang miskin? Jawab laki-laki tersebut, tidak. Maka laki-laki tersebut duduk, maka diberikan oleh Nabi SAW sebakul besar berisi kurma. Kemudian Rasulullah berkata, sedekahkanlah kurma itu. Kemudian laki-laki itu berkata, kepada siapa? Kepada yang miskin. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, tidak ada yang lebih miskin dan lebih membutuhkan di kampung ini kecuali saya wahai Rasulullah. Jadi hikmah yang kita bisa ambil adalah ketika kita membatalkan puasa kita dengan berhubungan suami istri adalah kita harus mengkodoknya atau menggantinya, yaitu tadi Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah kita memerdekakan seorang budak atau hamba.
Nah, tadi disebutkan bahwa laki-laki tersebut tidak mampu, dia tidak mempunyai kemampuan karena tentunya diperlukan harta yang sangat banyak untuk membebaskan seorang budak itu pada zaman dahulu. Kemudian selanjutnya ketika seseorang bercampur dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan adalah ketentuan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kemudian orang tersebut juga menjawab, saya tidak mampu wahai Rasulullah. Bagaimana dia mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, sedangkan ketika bulan Ramadan pun dia melanggar, dia berhubungan suami istri pada siang hari. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Nah, ternyata orang tersebut miskin, jadi dia tidak mampu memberi apa-apa kepada orang lain karena dia memang tidak punya harta dan juga tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Rasul memberikan dia sebakul kurma, ya mungkin sekurma, wadah kurma gitulah, kalau sini mungkin bakul lah ya, seperti yang kita pahami bersama. Itu kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk berikanlah kepada keluargamu. Jadi di sini kemudian Rasulullah tertawa dengan riangnya. Jadi memang ada arti yang bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya Rasulullah itu dalam memecahkan sebuah masalah tidaklah kaku, tidak begitu harus selesai dengan hal yang sesuai dengan yang kaku atau yang kiranya susah dipahami atau dilakukan oleh umatnya. Jadi memang Rasulullah itu bisa dibilang luwes, pokoknya beliau itu menyelesaikan masalah dengan logika nubuahnya. Jadi bagaimana dengan logika nubuah yang beliau miliki, dia bisa menyelesaikan perkara yang ada dalam Islam, kemudian dia juga bisa memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik bagi umatnya setiap ketika ada masalah. Kembali ke masalah yang membatalkan puasa tersebut, bagaimana kalau bersetubuh tadi adalah beberapa cara dengan menggantinya. Jadi mohon maaf, ketika kita bersetubuh dengan istri atau suami kita pada siang hari, kita bukan menggantinya dengan puasa di bulan yang lain. Misalnya kita nyun sewu bersetubuh pada suatu saat, kemudian kita menggantinya 1 hari di bulan yang lain, bukan seperti itu, tapi memang ada kafaroh yang harus dia bayar. Seperti yang dijelaskan tadi, memerdekakan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau mungkin memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, itulah kafarat yang harus dia kerjakan, yang harus dia bayar. Yang diwajibkan mengganti pada hari lain adalah orang yang sakit atau dalam perjalanan. Nah, itulah orang yang mengganti di hari lain atau mengqodoknya istilahnya. Jadi wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhur. Jika kalian merasa sakit, tidak mampu untuk melaksanakan puasa, atau sedang dalam perjalanan yang kiranya melelahkan, yang kiranya jauh, ya mungkin kalau sekarang perjalanan sudah sangat mudah ya, sudah ada transportasi yang bermacam-macam yang canggih. Nah, jadi kita kira-kira saja, sekiranya kita benar-benar berat tidak mampu, nah itulah yang kita boleh membatalkan puasa dan menggantinya di hari lain. Tapi ada beberapa ulama yang berpendapat yang disebut dengan safar atau perjalanan itu adalah 2 hari 2 malam, ada yang mengatakan 2 hari 3 malam. Nah, itulah beberapa khilafah, beberapa pendapat para ulama yang ada yang sempat kami baca. Nah, jadi monggo nanti silahkan disesuaikan dengan kemampuan diri kita. Tapi kalau bisa ya kita menjagalah puasa kita ini jangan sampai hanya karena perjalanan yang sekiranya tidak terlalu melelahkan kita membatalkan puasa kita dengan alasan kita perjalanan. Nah, itu sangat sayang. Jadi lebih baik kita ini berpuasa, wa antasumu khairul lakum. Jadi ketika kita melanjutkan puasa itu lebih baik bagi kita semua. Jadi jangan sampai kita membatalkan puasa kita, kecuali kalau kita sakit. Nah, jadi dengan puasa itu maka nanti akan menambah penyakit kita, akan memperburuk keadaan kita. Nah, itu boleh kita membatalkan, kita tidak berpuasa kemudian pada bulan yang lain selain Ramadan, ketika kita sudah merasa sehat, badan kita mampu, niat juga kita sudah tekad sudah bulat, maka kita mengganti puasa Ramadan yang kita tinggalkan ketika kita sedang sakit di bulan Ramadan. Jadi seperti itu, kita menggantinya di bulan lain. Kemudian kembali lagi pada hal yang membatalkan puasa adalah yang selanjutnya, keluar darah haid atau nifas. Nah, ini biasanya bagi kaum perempuan. Nah, ini ada dalilnya.
An Aisyah kunna nu'maru biqadha'i shaumi wala nu'maru biqadha'i shalah rawahu Bukhari. Dari Aisyah ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqadha puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqadha salat. Jadi sangat jelas ketika kaum perempuan ya ada haid atau nifas itu, maka dia mengqadha atau mengganti di bulan Ramadan yang lain. Jadi pada saat itu maka puasanya tidak sah atau ya bisa dibilang batal. Jadi karena yang kita bahas di sini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Maka seketika itu puasanya batal dan dia menggantinya di bulan yang lain selain Ramadan. Tetapi di sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasul memang tidak memerintahkan untuk mengganti sholat di waktu yang lain karena sesungguhnya sholat itu kan tidak ada waktu terbatasnya, jadi sampai kita mati pun kita sholat, jadi bagaimana bisa mengganti di waktu yang lain. Nah, jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah mengganti puasanya di bulan yang lain ketika pada bulan Ramadan itu bagi kaum perempuan ini yang mengalami keluar darah haid atau kotoran atau nifas, yaitu darah sehabis melahirkan. Nah, ini bisa mengganti di bulan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah junun atau ya ini yunsewu gila, jadi ingatannya terganggu. Jadi ketika ya mungkin tiba-tiba ya ada seorang yang tiba-tiba keadaan normal tiba-tiba dia kok ingatannya berkurang atau mungkin kesadarnya berkurang, ya mungkin secara medis dia dinyatakan gila atau apa gitu, ya itu seketika maka puasanya batal. Jadi memang amalan itu tidak akan ditulis dari seseorang yang gila sampai dia sadar, dari seorang bayi hingga dia balik, dan dari seorang yang tidur hingga dia terbangun. Jadi dari 3 hal tersebut amalan tidak akan ditulis. Jadi ketika seseorang yang hilang ingatan atau bisa kita katakan gila tersebut berpuasa, maka sesungguhnya puasanya tidak sah atau batal. Jadi puasa itu adalah keadaan di mana dia adalah sadar, akil balik, dia sadar, dia niat ketika dia ingin melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah keluarnya cairan yang disengaja karena bersentuhan dengan perempuan atau mungkin laki-laki atau sebaliknya, atau mungkin biasa yang disebut dengan keluarnya cairan puncak kenikmatan dari persetubuhan. Nah, ini bisa kita singkatkan itu mungkin bahasanya mungkin masturbasi ya. Jadi ini juga membatalkan puasa karena sesungguhnya dalam hal tersebut kita mencari kenikmatan yang bukan jalannya, tapi memang itu juga membatalkan puasa karena mohon maaf keluarnya air mani dari organ kita ini baik dari perempuan maupun laki-laki itu juga membatalkan puasa. Nah, jadi kita jaga betul bagaimana kita hindari, kita jauhkan hal-hal yang dapat menggiring kita kepada hal-hal yang bisa mengeluarkan dari masturbasi tersebut. Jadi bagaimana pandangan kita, pendengaran kita jaga supaya puasa kita dapat terjaga dan tetap sah secara fikih. Nah, itulah beberapa hal yang menyebabkan puasa kita batal. Kita bisa jaga bersama, tapi selebihnya juga kita harus menjaga bagaimana kualitas puasa kita dapat bernilai sempurna dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan tentunya bagi kaum muslimin dan muslimat pada seluruhnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.